wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Puspitasari dengan NIM 22210303008 kelas BKI 2. Di sini saya adalah perwakilan atau dari salah satu kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu sejarah retorika. Di sini saya mulai penjelasan dari saya tentang sejarah retorika itu bagaimana sih? Di sini pertama-tama sejarah retorika. Sejak dahulu kala, manusia mempunyai hasrat atau keinginan untuk mengungkapkan pendapat mereka, untuk menjelaskan cerita-cerita dari pengalaman yang mereka alami sejak dahulu kala. Di sini mempelajari retorika seperti mempelajari sejarah manusia itu sendiri. Menarik bukan? Di sini sejarah perkembangan manusia yang berkaitan dengan retorika, yaitu yang terutama penyebaran agama dari negara-negara Mesir, yaitu Babilonia, Persia. Di sini tokoh-tokoh atau orang-orang yang berbakat beretorika, mereka menyampaikan retorikanya dengan baik melalui penyebaran agama. Di sini retorika pernah mengalami yang namanya masa jaya. Masa jaya-jayanya retorika itu pada zaman apa sih? Pada zaman abad kelima sebelum Masehi, di zaman Yunani dan Romawi. Di sini retorika memiliki dampak yang sangat luas, terutama dari penyebaran agama dan dari pengadilan. Retorika di sini menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Sejarah retorika itu sangat panjang, karena sejarah retorika itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Nah, di sini saya akan menjelaskan, namun sebagai seni yang dipelajari dimulai abad kelima sebelum Masehi, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kaum sofis di Yunani mengembara dari suatu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik. Di situ berkaitan dengan yang namanya pengadilan juga ya, berkaitan tentang hukum. Kalau ini berkaitan tentang politik. Di sini juga menjelaskan yang namanya menekankan pada kemampuan berpidato. Dan di sini pemerintah berusaha untuk membujuk rakyat demi meraih yang namanya kemenangan dalam pemilihan. Di sini retorika itu sangat dianut oleh negara demokrasi langsung, yaitu Yunani dan Romawi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emina Hasanim, NIM 22210303026. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik hitobah. Nah, teknik hitobah sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teknik membaca teks atau naskah, yang kedua teknik menghafal, dan yang ketiga teknik spontanitas. Yang pertama yaitu ada teknik membaca teks atau naskah. Nah, biasanya seorang pendai atau seorang yang hendak berceramah di depan umum, mereka itu menyiapkan sebuah naskah yang akan dibawa pada saat berceramah. Nah, jadi seorang pendai atau penceramah itu pada saat berbicara di depan umum, ia membaca teks ataupun naskah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada teknik menghafal. Nah, di mana seorang pendai atau penceramah yang hendak berceramah di depan umum atau di depan halayak banyak, ia menghafal terlebih dahulu teks yang akan dibicarakan pada saat ia berceramah di depan halayak banyak. Nah, yang ketiga ada teknik spontanitas. Nah, di mana seorang penceramah atau seorang dai yang hendak berceramah di depan umum, ia itu secara spontanitas. Nah, apa yang ia mempunyai, ilmu yang mereka punya, mereka langsung utarakan tanpa dipikirkan terlebih dahulu, tanpa membaca teks ataupun tanpa menghafal. Nah, jadi secara spontan saja mereka ucapkan apa yang mereka bicarakan pada saat itu juga. Jadi tapi di sini bukan berarti seorang pendai atau penceramah itu tidak menyiapkan sesuatu hal, tetapi mereka disuruh ceramah di depan halayak umum secara mendadak. Maka dari itu mereka tidak membawa teks ataupun menghafal apa yang hendak mereka bicarakan di depan halayak umum. Nah, di mana seorang pendai itu berbicara secara spontan kepada halayak banyak, jadi tanpa menggunakan teks ataupun tanpa menghafal, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang teknik hitobah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Salman Bahtiar, NIM 221103030052 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah retorika etik. Jadi, retorika menjadi suatu studi atau pembelajaran pertama kali terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi di Sirakusa, ibu kota Cilicia, yang termasuk daerah kekuasaan Yunani. Retorikus yang pertama kali mempelajarinya adalah Horace dan Lysias, muridnya. Bertahun-tahun koloni ini diperintah oleh para tiran. Tiran dimanapun dan pada zaman apapun sangat senang menggusur tanah rakyat. Kira-kira 465 sebelum Masehi, rakyat melancarkan suatu revolusi di mana diktator ditumbangkan dan demokrasi ditegakkan. Pemerintah mengembalikan lagi tanah rakyat kepada pemiliknya yang sah. Disinilah kemuskilan terjadi. Untuk mengambil haknya, pemilik tanah harus sanggup meyakinkan dewan juri di pengadilan. Tetapi pada masa itu tidak ada yang namanya pengacara dan tidak ada pula sertifikat tanah. Jadi setiap orang harus meyakinkan mahkamah dengan pembicaraan saja. Jadi pada waktu itu sering sekali terjadi orang tidak berhasil memperoleh kembali tanahnya karena hanya dia tidak pandai berbicara. Untuk membantu orang memenangkan haknya di pengadilan, Horace menulis suatu karya yang diberi nama Teknologon, yang artinya seni kata-kata. Di dalamnya membahas tentang teknik kemungkinan yang bermaksud bila kita tidak dapat memastikan sesuatu, mulailah dari kemungkinan umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Triwulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah retorika sofisme, yang dimana menurut kaum ini manusia adalah makhluk yang berpengetahuan jika memiliki kemauan. Prinsip-prinsip retorika yang dikemukakan oleh atau diajarkan oleh kaum sofisme ini, yang pertama adalah berbicara harus fasih dalam berbicara. Nah, dan dimana nantinya seorang berbicara ini akan melakukan pengubahan kalimat yang lebih konkret atau lebih logis untuk dia bisa mengubah kalimatnya lebih baik. Yang kedua, di sini ada pembicara harus pandai memainkan ulasan, dan dimana nantinya pembicara harus ada bukti-bukti tertentu atau bukti-bukti yang nyata yang memang sudah dikumpulkan. Dari pertama, dia memilih menempatkan ulasan yang menguntungkan pihak tersebut. Dan yang ketiga, di sini ada keseluruhan proses pembicara harus memiliki satu tujuan, yaitu kemenangan. Pastinya di sini semua pembicara itu membutuhkan atau ingin memiliki satu tujuan, yaitu kemenangan, ya. Nah, oleh karena itu segala pembahasan yang merugikan kemenangan itu harus dihindari. Retorika ini bukan hanya sekedar ilmu pidato saja, tapi ada ilmu sastra, gramatika, dan logika. Nah, sekian dari penjelasan sejarah retorika sofisme dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Hidayatul Masruroh dengan NIM 22210303001. Di sini saya akan membahas tentang retorika tradisional. Retorika tradisional memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai dari zaman Yunani kuno. Di Roma, Cicero menjadi tokoh yang memperluas konsep retorika dan mengembangkannya sebagai keterampilan berbicara yang penting. Selama abad pertengahan, retorika tetap relevan dan konteks dalam pembicaraan agama dan hukum.
Pada Renaissance, retorika mengalami kebangkitan dengan pemikiran humanis dan penekanan pada keterampilan berbicara yang persuasif. Pada abad ke-20, retorika tradisional tetap menjadi dasar bagi studi komunikasi dan pidato. Dengan waktu, retorika tradisional terus berkembang memperoleh variasi dalam konteks budaya dan ilmiah. Meskipun telah mengalami reformasi, dasar-dasar retorika tetap relevan dalam pemahaman dan penggunaan bahasa untuk mempengaruhi pendengar. Retorika tradisional merujuk pada prinsip dan teknik berbicara yang telah berkembang sejak zaman kuno, terutama di Yunani dan Roma kuno. Beberapa elemen retorika tradisional yang melibatkan 3 unsur pokok yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos merupakan membangun kredibilitas pembicaraan atau penulis dengan menggunakan karakter, keahlian, atau moralitas yang mendukung argumen mereka. Sedangkan pathos merupakan penggunaan emosi untuk memengaruhi pendengar atau pembaca. Ini melibatkan membangkitkan perasaan seperti simpati, belas kasihan, atau kegembiraan. Yang terakhir yaitu logos. Logos merupakan membangun argumen berdasarkan logika dan bukti. Ini melibatkan penggunaan fakta, statistik, atau penalaran untuk mendukung klaim. Meskipun aspek-aspek ini telah mengalami adaptasi sepanjang waktu, retorika tradisional tetap menjadi dasar bagi studi komunikasi dan keterampilan berbicara. Perkembangan retorika tradisional dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno Yunani. Beberapa tonggak penting dalam sejarah perkembangannya melibatkan pemikiran dan kontribusi tokoh-tokoh tertentu, yaitu diantaranya adalah Socrates dari tahun 469 Masehi, 469 sampai 399 sebelum Masehi. Plato dari tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Aristoteles dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Isokrates dari tahun 436 sampai 338 sebelum Masehi. Cicero dari tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Dan yang terakhir yaitu Quintilian dari tahun 35 sampai 100 Masehi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Ina, NIM 222-1030-3004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang retorika pada zaman Romawi, yaitu sekitar pada abad 3 sebelum Masehi sampai dengan 5 sebelum Masehi. Perkembangan retorika pada zaman ini terjadi setelah Romawi menguasai Yunani. Terjadilah kontak antara kaum cendekiawan Romawi dan Yunani yang kemudian mengajar retorika di Romawi. Orang-orang Romawi mempelajari kebudayaan Yunani, termasuk di dalamnya mempelajari retorika. Saat itulah retorika mulai diberikan di sekolah-sekolah di Romawi. Salah seorang pengajarnya yaitu orang Yunani yang bernama Livius Andronicus. Livius Andronicus sendiri adalah seorang budak belian yang dibawa ke Roma untuk mengajar retorika kepada tuannya. Dan sejak saat itu, seni pidato mulai menarik perhatian orang-orang Romawi. Dua orang guru retorika Romawi yang terkenal pada saat itu adalah Cicero dan Quintilianus. Antullius Cicero sendiri menghasilkan 3 karya. Yang pertama, De Orator, yang kedua Brutus, dan yang ketiga Orator. De Orator sendiri berisikan prinsip-prinsip orator yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, studi yang diperlukan orator, yang kedua penggarapan topik pidato, dan yang terakhir bentuk penyajian sebuah pidato. Karya terakhir yang terkenal pada zaman ini adalah Institutio Oratoria karya Fabius Quintilianus. Quintilianus berusaha keras untuk mengubah selera pada zaman itu yang sudah beralih ke langganan Asia. Karena perhatiannya khusus dan latihan yang terus-menerus,
dalam pusat-pusat pendidikan mengenai subjek khayalan, yaitu persuasi, pidato perdebatan, yang dianggap ditulis oleh Tacitus adalah protes yang lain mengenai mode-mode baru tersebut. Zaman Hellenius dikenal di Roma karena pengaruhnya atas seni pidato Latin. Jasa yang terpenting dari retorika Romawi adalah melanjutkan tradisi Yunani, abad pertengahan Eropa. Sejak abad kedua sebelum Masehi, Republik Romawi merasa tertarik akan keahlian dan pengalaman guru-guru Yunani. Teori retorika Yunani bukan hanya diungkapkan kembali dalam buku-buku pegangan seperti buku Anonim Retorika Ad Herennium yang menurut penelitian terakhir ditulis oleh Cornivicius, atau buku Cicero De Inventione, tetapi juga diusahakan untuk mengadakan penerapan. Dengan cara itu, dihasilkan pula pidato-pidato terbaik yang menyamai karya-karya terbaik dari orator Athena. Pada waktu yang sama, karir dan kejamnya Cicero menyebabkan studi retorika memperoleh suatu martabat terhormat yang dulunya kurang diasakan. Dalam pidatonya yang berisi tuduhan terhadap Catalina, Cicero memperlihatkan kefasihannya yang gemilang seolah-olah menghasilkan tenaga yang luar biasa dalam menghadapi masalah-masalah besar. Masa sesudah Cicero tetap mempertahankan tujuan pengajaran retorika yang dihubungkan dengan persoalan sopan santun dan kelanggengan yang telah diagungkannya. Dalam Kekaisaran Romawi, pidato pengadilan dan politik secara perlahan-lahan merosot dalam sejarah perkembangannya, seperti pengalaman yang diperoleh sebelum dalam zaman Helenis. Penguasa-penguasa Romawi perlahan-lahan membungkam perdebatan politik dan membatasi ruang lingkup pengadilan. Tetapi penulis lainnya yang bergerak di luar bidang retorika serta anggota masyarakat lainnya yang tinggi kedudukannya sudah lama mempergunakan semua upaya retorika yang sudah dikenal hingga waktu itu. Abad pertama Masehi merupakan abad peralihan di mana retorika berjalan seiring kesusastraan. Meskipun ada beberapa penonjolan, namun karya Quintilianus, Institution Oratoria, masih mengakhiri zaman sebelumnya dengan memberi suatu uraian yang lengkap mengenai unsur-unsur yang ada dalam seni retorika. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Halo, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menerangkan tentang retorika zaman modern. Retorika zaman modern adalah gabungan dari pengetahuan, pemikiran, dan kesenian berbicara. Retorika zaman modern itu dibagi menjadi beberapa, ada 3 macam: oral communication, public speaking, sama speech. Dan ini pernah mengalami kemunduran, tetapi bangkit kembali setelah adanya gerakan Renaissance di Italia. Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh dari retorika modern yang sudah saya sebutkan tadi. Masih ingat? Tentu ingat ya. Yang pertama adalah public speaking. Ini seperti contoh kayak host, nadanya halo, selamat malam semuanya, begitu bisa dipahami. Yang kedua adalah oral communication. Oral communication ini biasanya buat rapat-rapat tertentu. Biasanya kalau yang ada di kampus itu seperti rapat internal untuk acara-acara tertentu, begitu. Yang terakhir adalah speech atau pidato. Pidato ini biasanya buat dakwah, untuk mengajak, begitu. Seperti contoh, assalamualaikum wahai kawan-kawan. Nah, seperti itu. Mungkin dapat dipahami ya. Sekian dari saya, Adi Masuro, dengan NIM 222-1030-331. Dadah!